Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Kristus. Kami selaku Ketua Sinode CMC Saudara menghormati para gembala sidang. Jadi kita butuh gereja dibuka dengan visi 500 gereja lokal. Sasarannya itu melantik para gembala sidang. Dari gembala sidang ini ujung tombak Saudara. Ya, dia bisa memimpin bawahannya dan itu prioritas utama bagi kami. Ya, sebagai fighter yang ke depan, di garda depan, bukan penonton, saudara. Ya, seperti Paulus katakan, ini aku, utuslah aku, bukan menunggu, saudara, ya, tapi menyerahkan diri gitu. Kita panggil yang wakil Pak Osarman ya, Osarman ada, tadi Pak Osarman. Coba maju ke depan, Pak Samuel Rivo maju ke depan, ya. Prioritas yang gembala sidang. Jadi kita hormati nanti supaya ada event-event besar ya, setiap gembala sidang diberikan kursi di depan karena nanti umpama kita mau ke Depok ya, Depok kumpulin semua, kita mau ke mana DKI gitu. Baik, saudara yang kasih dalam Kristus, Ibu Sidah bisa maju ke depan nanti ayat-ayatnya dibacakan. Next kita mulai dengan tema ini saudara ya. Silakan Intan. Duduk sini dulu boleh? Sini, duduk sini. Hidup diubahkan cara Tuhan atau hidup diubahkan cara sendiri. Saudara yang kasih dalam Kristus, Menteri Kesehatan ya, Budi Sadikin berkata, di antara 10 masyarakat Indonesia, 1 kena sakit mental. Bayangkan saudara, kalau 280 juta berarti ada 28 juta orang sakit mental. Apa tandanya? Depresi, stres. Nah, kalau di sini ada 30, ada 3 orang saudara sakit mental. Siapa? Coba evaluasi diri. Dan kalau itu didiamkan terus saudara, makin parah. Makin parah dan bisa mati. Tapi puji Tuhan menurut kesehatan ini bisa diobati ya melalui dokter psikiater, dokter yang ahli mengkhususkan ilmu jiwa. Tapi kami sebagai umat Kristiani ya, standarnya adalah Alkitab. Ya, sekarang dokter psikiater lagi naik daun, lagi laku keras. Ya, di mana-mana coba bayangkan hidup semakin susah. Ya, PHK di mana-mana, keuangan, finansial susah, jualan kadang-kadang nggak laku, sedangkan kebutuhan hidup harus dipenuhi. Nah, oleh karena itu kita sebagai umat Kristen jangan takut. Ya, hidup diubahkan dengan cara Tuhan, jangan dengan cara sendiri. Kalau saudara dengan cara sendiri, manusia enggak kuat tuh. Saya buktikan nanti orang konglomerat ujungnya banyak yang bunuh diri. Saudara. Karena apa? Karena dia tidak percaya Tuhan. Ya, jadi hidup diubahkan cara Tuhan atau hidup diubahkan cara sendiri. Saudara. Nah, kita hari ini harus memilih hidup diubahkan cara Tuhan. Cara diukur ya. Beriman Tuhan beserta kita. Jadi Tuhan ini mengukur kita itu bukan kekayaan. Ya. Bukan konglomerat. Bukan karir saudara hebat. Bukan. Nah, Tuhan mengukur kita itu, yuk percaya gak bahwa Tuhan beserta kita? Amin saudara? Amin. Yakin gak bahwa Tuhan ini beserta kita? Itu ukuran Tuhan kepada manusia. Kalau saudara tidak yakin ya Tuhan juga tidak menyertai kita saudara. Jadi imani sajalah, karena ini sudah 500 tahun yang lalu Martin Luther King memproklamirkan ya Alkitab ini bahwa Tuhan beserta kita. Di dalam Keluaran 33 ayat 12 baca Ibu Sida. Keluaran 33 ayat 12, lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat. Tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Terus satu lagi 13. Ayat 13, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, berjalanlah dari sini, engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir ke negeri yang telah
kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Ayat 16. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami akan dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi. Diulangi bersama-sama. Dibedakan. Ya. Oke. Satu sama jemaat juga. 1, 2, 3. Dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Ini saudara yang kasih. Pada waktu itu Musa sedang menghadap Allah, ya. Ngobrol sebelum 10 firman Tuhan diberlakukan, 3 bulan sebelum Batullah dinyatakan. Jadi masyarakat Israel yang dibawa ini yang 2 juta resah. Mana pemimpin saya nih? Kok dari gunung gak turun-turun, udah 3 bulan kita jadi nyembah siapa nih? Nah, dia akhirnya lapor ke Harun. Harun, ini Musa kemana nih? Harun bilang lagi bicara sama Tuhan, nggak bisa diganggu. Iya, tapi sudah 3 bulan. Nah, nggak bisa. Saya harus sembah Tuhan. Saya akan bikin patung lembu emas. Ditolak sama Harun. Tapi dia demonstrasi. Akhirnya Harun nyerah. Dia bikin patung lembu emas. Lah di ayat 12-13 itu Tuhan marah, saudara. Ya, makanya saudara, kalau saudara yakin Tuhan beserta kita, Tuhan akan menolong. Begitu saudara tidak yakin seperti bangsa Israel itu, lepas dari Tuhan, marah Tuhan. Tapi Musa dengan sabar berkata di ayat 16, Tuhan tolonglah, berikan kasih karunia, berikan grace itu supaya umatku jangan binasa. Akhirnya Tuhan berkata, oke, akan aku bedakan dengan orang-orang yang tidak percaya pada Tuhan. Itulah saudara. Ya, jadi hidup usahakanlah dengan cara Tuhan. Ubahlah dengan cara Tuhan, yaitu bersekutu dengan Tuhan. Dan saudara yakin saudara, bahwa Tuhan itu beserta. Ya, yakin Tuhan beserta. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Hebat gak Yesus? Bukan sementara, senantiasa. Senantiasa itu dari lahir sampai mati, sampai kedatangan kedua kalinya. Luar biasa saudara. Jadi saudara mesti yakin dia ngomong sendiri Yesus kepada murid-muridnya itu. Saudara, coba. Raja di atas raja, Tuhan di atas raja, Tuhan menurut Alkitab. Dia akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kata-kata senantiasa itu catat di kamus KBRI. Sepanjang masa, sepanjang waktu, seumur hidup. Bayangkan, asal yuk yakin beserta kita, beserta Tuhan. Apalagi? Baca lagi, Roma 8 ayat 31. 1, 2, 3. Sebab itu apa yang akan dikatakan bersama itu, Nah, siapa? Ayo, siapa lawan kita? Iblis sudah dikalahkan di kayu salib. Darah Kristus menebus dosa kita. Kebangkitannya mengalahkan setan, kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa roh jahat. Apa kita mau berpaling lagi ke dukun, ke kuasa-kuasa kegelapan, saudara? Nah, jadilah yakin Tuhan beserta kita. Satu lagi, ya. 1, 2, 3, baca lagi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Yaitu Yesus Kristus, lahir dari perawan Maria. Dia Immanuel, menyertai kita. Saya kasih ilustrasi, saudara. Ya, manusia ini dicipta oleh Tuhan. Mobil ini dicipta oleh pabrik mobil yang di Inggris, Rolls-Royce Phantom, harganya 25 miliar. Dia dicipta dengan segala desain yang hebat, mahakarya. Tapi cuma nilainya 25 miliar. Tapi manusia dicipta sama Tuhan, saudara. Menurut penelitian dari Google saya baca, itu organ manusia itu sudah dari otak sampai ginjal sampai berapa? Triliun rupiah. Bayangin, lebih hebat daripada ini. Coba, andai kata Rolls-Royce Phantom ini rusak, saudara.
Dia lari ke bengkel lain ya, ke bengkel Mercy, ke bengkel mana, tetap rusak saudara. Enggak bisa, dia harus lari ke pabrik Rolls Royce-nya lagi di Inggris. Demikian juga manusia. Apabila manusia ini rusak, cacat mental, sakit mental, larinya kemana? Lari ke Sang Pencipta. Ya, balik lagi kepada Tuhan. Nah, jadi andai kata saudara error, saudara elevasi diri. Contohnya Rolls Royce dibeli sama 2 orang, yang satu diambil dari pabrik, dikebut bisa jalan 200 km per jam. Yang satu nggak bisa saudara, jalannya endut-endutan itu. Ya, 10 kilo, 20 kilo berhenti, 20 kilo. Error, itu sakit mental. Saudara. Sama manusia begitu juga. Yang satu hebat dicipta Tuhan. Yang 2 juga hebat bahan baku. Tapi yang satu potensinya tinggi saudara. Ya, produktif. Bisa khotbah. Yang satu, waduh jangan pakai saya dah. Saya gemeteran. Kayak Rolls Royce tadi saudara. Ayo mau lari kemana? Saudara lari ke tempat lain. Enggak bisa. Lari lagi harus ke Tuhan. Ya. Nih menurut standar WHO. Baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Kesehatan mental menurut WHO adalah keadaan sejahtera di mana individu memiliki potensinya, mampu mengatasi tekanan hidup normal, bekerja produktif, serta berkontribusi bagi komunitas. Jadi orang yang sehat, yang normal saudara. Ini menurut WHO nih, organisasi terbesar di dunia. Dia itu harus hidup damai sejahtera, tenang, tidak panik, tidak khawatir, tidak cemas. Tahu nggak? Ya, individu perorangan. Dan memiliki potensi, tenaga, power saudara. Jadi kalau saudara lemah terus, sakit mental. Bangkit sekarang ya. Harus mempunyai potensi, kekuatan, power. Mampu mengatasi tekanan hidup yang berat ya, kalau suami istri punya anak 2 gajinya UMR berat di Jakarta ya, belum bayar uang sekolah, bersewa kontrakan, tapi dia mampu hidup secara normal. Nah, itu orang yang sehat mental saudara. Kalau enggak saudara sakit mental. Nah, terus akhirnya bekerja produktif, tidak malas seperti Paulus. Coba apa kurangnya Paulus dulu guru di Gamaliel sebelum bertobat. Penghasilan besar. Sekarang begitu bertobat. Ini aku, utuslah aku. Itu yang disebut produktif. Jual tenda saudara. Demi apa? Demi memberitakan Injil. Nah ini yang terakhir. Serta berkontribusi bagi komunitasnya. Melayani. Saudara kalau masuk gereja, ya Anda berkontribusi dong. Melayani. Ini orang sehat mental. Tapi kalau enggak mau, saya di belakang saja. Penerima tamu juga nggak mau, singer juga nggak mau, boro-boro khotbah, sakit mental saudara. Saudara evaluasi diri. Tapi kalau saudara datang ke Ibu Gembala Sidang, Ibu Eva, ini aku, utus aku. Ya, saya bisa singer, saya bisa penerima tamu, saya bisa kolektan, saya bisa memberitakan Injil. Nggak usah dibayar. Ya, saya kagum sama CMC Makarios. Semua singer, WL, pemain keyboard, pengkhotbah dari jemaat untuk jemaat tidak dibayar. Itu cari gereja begini 1.001 saudara. Ayo saya berani taruhan 1.001 semua dibayar. Pemain keyboard apa? Ini standar WHO. Jadi kalau saudara evaluasi diri, tidak mau melayani diri di organisasi, introvert, diem, menyendiri, sakit mental. Saudara kalau enggak diobati, parah. Kalau sudah parah, waduh bisa gila. Nah, oleh karena itu saudara, bangkit ya, tugas gereja memberitakan cara Tuhan yang harus kita hadapi. Amin saudara. Amin. Nah, ini depresi ini ya, Ibu Sida baca coba. Hati-hati nih depresi. Saya kasih lihat. Depresi adalah gangguan suasana hati yang menyebabkan penderitanya terus-menerus merasa sedih. Perasaan sedih pada depresi bisa berlangsung hingga berminggu-minggu atau berbulan-bulan. Terus. Penderita depresi sulit menjalani aktivitas sehari-hari secara normal. Bahkan pada kasus tertentu, mereka bisa menyakiti diri sendiri
dan mencoba bunuh diri. Tunggu, jangan dulu. Menyakiti diri sendiri, bunuh diri. Tuh, saudara, hati-hati saudara. Terus baca di sana aja nih. Terus, ini. Berikut ini adalah beberapa gejala psikologi seseorang yang mengalami depresi. 1. Kehilangan ketertarikan atau motivasi untuk melakukan sesuatu. 2. Terus-menerus merasa sedih. Bahkan Tidak mau bergaul di rumah aja. Terus-menerus menangis. 3. Merasa sangat bersalah dan khawatir berlebihan. 4. Tidak bisa menikmati hidup karena kehilangan rasa percaya diri. 5. Sulit membuat keputusan dan mudah tersinggung. 6. Tidak acuh terhadap orang lain. 7. Memiliki pikiran untuk menyakiti diri sendiri atau bunuh diri. Terus. Berikut ini adalah dampak depresi terhadap kesehatan. 1. Gangguan tidur dan badan terasa lemah. Siapa saudara yang tidur harus jam 10 malam, tidurnya jam 2, jam 3? Ini sakit mental, saudara. Hati-hati. Ya, normal jam 10 malam harus tidur. Karena jam 11 malam adrenalin itu keluar. Kalau tidurnya jam 2, jam 3 bahaya nih. Terus? Nomor 2. Berbicara atau bergerak terasa lebih lambat. Tell me saudara, hati-hati. Ini cacat mental. Terus? 3. Perubahan siklus menstruasi terhadap wanita. 4. Libido turun dan muncul sembelit. Sembelit siapa yang BAB-nya susah nih saudara. Hati-hati, untung ada Vitera nih. Minum Vitera bisa BAB ya. Terus? 5. Nafsu makan turun atau meningkat secara drastis. Biasa manusia makan sehari 3 kali. Pagi jam 7, siang 12, sore jam 6. Kalau saudara hanya makan 1 kali, tidak nafsu, sakit mental saudara. Harus dirubah. Next. Stres. 6. Merasakan sakit atau nyeri tanpa sebab. Itu. Silakan. Sakit terus, lemah saudara. Enggak ada gairah. Periksa ke dokter juga bingung. Enggak apa-apa kok. Ini pesakit psikomatis, saudara. Itu hati-hati. Bagaimana solusinya? Tidak ada cara lain dengan Tuhan. Ini saudara. Baca lagi Ibu Sida. Ini pengusaha Jerman, ya, punya karyawan 100.000, ya. Dalam baca itu. Adolf Merkel tahun 2009 usia 74 tahun meninggal dunia bunuh diri akibat kerugian keuangan. Dia adalah seorang pengusaha Jerman dengan nilai aset $9,5 miliar. Silakan duduk. Bayangin. Coba pengusaha Jerman dari kecil, dari karyawan 10 sampai 100.000, nilai asetnya $9,5 miliar, dia depresi gara-gara invest ke salah satu saham, anjlok sehari miliaran dolar, saudara. Tapi ya itu nggak tahan. Hati-hati saudara. Kita sebagai umat Kristiani kasih tahu gereja. Ayo kita dengan cara Tuhan. Tidak akan begini apapun goncangan yang terjadi. Tidak akan. Ya Tuhan akan pelihara. Burung di udara dia pelihara. Apalagi manusia. Satu lagi. Ini Jerman. Ini Prancis. Ibu Sida baca lagi. Di mana-mana seluruh dunia bunuh diri. Coba. Bayangin saudara. Thierry Megan. Pengusaha Prancis meninggal dunia karena bunuh diri tahun 2008 setelah kerugian investasi Madoff sekitar 1,4 miliar dolar. Jadi saudara tertipu 10 miliar 100 juta, sudah aminin aja saudara, amin saudara. Ya, jangan dikit-dikit bunuh diri, jangan dikit-dikit stres. Aminin saja, kita hidup sehat saja sudah bagus. Sekarang bagaimana hidup diubahkan cara Tuhan? Yang pertama, saudara harus memuliakan Tuhan. Ya, membangun hubungan dengan Tuhan, saudara. Ya, baca Ibu Sida ayatnya. Yohanes 4:4, Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Salah satunya itu dengan pujian, penyembahan, worship. Gereja-gereja besar, saudara lihat. NDC Ministry, CPCC Ministry, Geraha Nginden Ministry. Itu GSM. Dengan pujian, penyembahan, ya. Menghampiri Tuhan, memuliakan Tuhan. Itu yang pertama dulu supaya Tuhan beserta kita. Lah kalau saudara menjauhi dari Tuhan, Tuhan tidak akan beserta kita. Dengan kekuatan saudara diri sendiri. Dan apa saudara diri sendiri? Bunuh diri.
menyendiri, ya, sedih. Tidak ada yang bantu. Tidak ada yang bantu manusia kalau kita susah. Hanya Tuhan yang bisa bantu. Yang kedua apa, saudara? Baca lagi Ibu Sida. Melakukan kehendak Tuhan. Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Nah, jadi kalau saudara tidak melakukan dua hal ini, saudara tidak hidup diubahkan dengan cara Tuhan, dengan cara sendiri, tidak mau melakukan Tuhan, tidak mau melakukan kehendak Tuhan. Apa itu kehendak Tuhan? Yang pertama memuliakan Tuhan, ya, dalam penyembahan dulu, roh dan kebenaran. Daud, baca Ibu Sida supaya jelas. Ini Daud ini raja yang tidak pernah terkalahkan. Dia memerintahkan karyawannya, coba bayangin, coba baca. Pondok Daud, kemah doa, kemah puji-pujian. Pada waktu itu Daud memilih 288 imam pemuji yang dibagi menjadi 24 kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 12 orang. Itu dari 1 Tawarikh 25. Tugas mereka bergiliran selama 24 jam. Non-stop. Ya, terus untuk menyemarakan rumah Tuhan. memuji, Sehingga menyembah. kemuliaan turun dan Tuhan berbicara pada bangsa Israel. Satu lagi. Mazmur 134 ayat 2-3. Angkatlah tanganmu ke tempat kudus dan pujilah Tuhan. Kiranya Tuhan yang menjadikan langit dan bumi memberkati engkau dari Sion. Jadi saudara tiap pagi setelah bangun tidur dan malam sebelum, muliakan Tuhan, puji, worship, mengagungkan Tuhan. Ini yang dilakukan saudara. Itu dulu saudara, maka Tuhan beserta. Tapi kalau saudara menjauh, sama sekali tidak mau, ya Tuhan juga gak mau lagi saudara. Itu saudara lakukan gak? Lah orang-orang yang sakit mental kagak bisa begini saudara. Dia gak mau. Nah, makin parah. Yang kedua, apa itu melakukan kehendak Tuhan? Kita harus tahu dulu, manusia itu terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Ya, saudara tahu, yang mengintervensi jiwa dan tubuh itu roh, saudara. Jadi roh ini sebetulnya lebih besar daripada jiwa dan tubuh. Tapi dunia hanya menilai jiwa dan tubuh saja, melupakan rohnya, saudara. Nah, kita sebagai pengikut Kristus, roh dulu yang harus dibenahi, saudara. Ya, yang tadi saya katakan. Baca Ibu Sida, Matius itu 4. Matius 4:4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi roh kita itu harus diisi dengan firman Tuhan, saudara. Jangan roti saja, kalau nggak pernah diisi baca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, melakukan kering rohnya. Akibatnya dia punya jiwa rusak dan tubuhnya rusak. Dan jiwa itu apa terdiri? Pikiran, perasaan, kehendak. Coba bayangkan. Bayangkan kalau rohnya sudah rusak, pikiran, perasaan, kehendaknya sudah khawatir, cemas, depresi, tahu nggak? Udah nggak benar dan tubuhnya mempengaruhi. Coba tubuhnya dibaca aja. Tubuh 5 panca indera. 1. Penglihatan yaitu mata. Matanya jadi suram-suram terus. 2. Pendengaran atau telinga. Kadang-kadang pendengarannya kurang peka terus. 3. Penciuman dari hidung. Itu juga sinusitis terus. Pengecapan dari lidah. Terus. Peraba lewat kulit. Rusak semua saudara. Oleh karena itu saudara yang kasih dalam Kristus, roh dulu yang dibenahin. Yang pertama adalah Mazmur 119 ayat 9. Baca. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuan yang bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman. Firman saudara, untuk membuat karakter bersih, baik bukan buruk, firman Tuhan yang merubah. Ya, ayo saudara aminin firman Tuhan. Baca firman Tuhan, ya, karena firman Tuhan adalah Tuhan. Ya, terus baca lagi. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Jangan menyimpang ke kanan ke kiri saudara. Selama saudara lurus firman Tuhan, taat melakukan, ya, berani menolak dosa, kerja benar, kebenaran, itu akan dibela Tuhan. Ya.
Dan berhasil. Nih, baca lagi Yosua 1 ayat 8 Ibu Sida. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan Coba. engkau akan beruntung. Coba bayangkan, hanya baca firman Tuhan, merenungkan saudara. Mengapa Gideon Internasional mati-matian, setiap hotel dia bagiin gratis. Ya, Direktur Nasionalnya Pak Ridwan Nantavali kenalan saya, dia cerita Pak Gunadi. Setiap tahun itu membagikan Alkitab 2,5 miliar unit, bayangin. Kasih gratis. Dananya dari mana? Dari donatur. Ada aja. Karena harus dikasih tahu saudara, ini obat yang mujarab. Saya kasih ilustrasi. Nah, jadi merenungkan firman, ya, baca, masuk ke dalam, dikunyah, dikeluarkan lagi, melakukan itu mempraktekkan saudara, ya. Terus mentaati itu jangan menyimpang ke kanan ke kiri. Begitu saudara langgar, jatuh, ambruk saudara. Nanti saya kasih lihat ilustrasinya. Dan jangan sendiri, dibagikan kepada family, teman ini yang disebut mewartakan, memberitakan Injil saudara. Nah, kalau ini dijalankan, udah dah saudara bisa sehat mental, sakit mentalnya hilang. Tapi kalau ini dilanggar, sama sekali tidak pernah memuliakan Tuhan, tidak pernah mewartakan firman Tuhan, ayo coba hidup saudara, hampa saudara, kosong. Ini ilustrasi, ibaratnya kereta naik di atas rel, ngeri nggak coba? Sepanjang saudara tidak menyimpang ke kanan ke kiri, selamat sampai tujuan. Begitu saudara menyimpang, berbuat dosa, nipu, jahat, ya, KDRT, segala macam, itu kereta jatuh ke jurang, mati semua saudara. Bayangin, hancur. Itulah saudara yang kasih. Oleh karena itu, marilah kita serahkan pada Tuhan. Yang terakhir, Amsal 16 ayat 3, baca bersama-sama. Ayo, 1, 2, 3. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka Itulah saudara. Mulai hari ini saudara yang kasih dalam Kristus, hidup dengan cara Tuhan, jangan cara sendiri. Jikalau hidup dengan cara sendiri, saudara akan menjadi sakit mental. WHO sudah mengatakan orang yang sehat mental adalah orang yang produktif, orang yang damai sejahtera, orang yang melayani di dalam organisasinya. Sekarang saudara tinggal pilih. Mari kita angkat tangan, kita berdiri saudara. Kita nyanyi Roh Kudus kau hadir di sini. Ya,